Bukan saya, tapi anak saya. Jadi ibu saya itu saya minggu sore pulang ke Salatiga karena asli saya Salatiga. Saya paksa ibu saya untuk pakai karena ibu saya itu sudah dulu pernah jatuh, tetapi sudah dibawa ke dokter, diberi obat, sudah sembuh, sudah tidak pernah sakit lagi. 10 tahun kemudian ibu saya itu lama-lama kakinya itu tidak bisa digerakkan, jadi kakinya sudah bengkok. Kemudian alternatif sudah, kemudian itu terapi batu giok sudah, sampai ibu saya itu beli bednya batu giok itu karena antrinya panjang. Biasanya berangkat jam 5 pagi, jam 1 baru dapat antrian, dan itu hanya 1 jam. Akhirnya ibu saya beli tempat tidurnya batu giok itu memang cukup mahal, hampir 30 juta dibeli karena keinginan untuk bisa sembuh. Tapi tidak pernah ada, karena padahal ibu saya kalau terapi itu sehari bisa 3-5 jam. Kan terapi batu giok itu untuk mendapatkan panas. Jadi kalau ibu saya tengkurap untuk panas yang di depan, kemudian miring kanan, miring kiri ke belakang. Tapi setelah keluar dari ruang terapi, sudah ini lagi, sakit lagi, sampai akhirnya ibu saya dibawa ke dokter oleh adik saya ke dokter di Jogja. Salah satu rumah sakit di Jogja, kebetulan beliau adalah dokter ahli pinggul dan lutut. Menyarankan ibu saya untuk operasi kedua lututnya diganti. Padahal usianya waktu itu sudah 70 tahun. Ibu saya tidak berani. Dokternya bilang, ibu kalau tidak di rumah sakit ini saya berikan surat kepada dokter, ibu bisa di Karyadi atau di mana gratis pakai BPJS. Ibu saya sudah berangkat ke sana tapi tidak berani karena ibu saya diberi buku oleh dokternya itu kalau operasi lutut resikonya kalau tidak berhasil itu ada nanah, jadi harus operasi lagi, dikeluarkan nanah seperti itu. Kemudian ibu saya akhirnya di kursi roda, dan kalau misalnya saya agak kasihan karena beberapa waktu yang lalu sebelum pakai ini yang merawat ibu saya meninggal dunia, jadi ibu saya harus di rumah sendirian karena anak-anaknya sudah pada pergi. Jadi pada saat mau ke kamar mandi, kursi roda hanya sampai di depan pintu kamar mandi. Nah, untuk masuk ibu saya berangkang seperti itu. Nah, melihat itu kan saya sedih. Kebetulan saya kenal sama Bu Apri karena saya teman satu kantor. Kemudian saya cobakan ibu saya, tidak berhasil. Maksudnya tidak berhasil memakai karena ibu saya memang agak sulit, tidak mudah percaya karena sudah berapa kali ibu saya terapi, pakai batu giok segala macam. Sabuk, ibu saya bilang, sabuk ini ada 2, yang ada batunya segi 8 itu ibu saya punya 2, dan itu pun sudah dipakai semuanya dan tidak ada hasilnya. Terakhir minggu sore itu saya paksa ibu saya untuk pakai sebentar saja, bu, dipakai itu saya sore, kemudian dipakai ibu saya sampai maghrib. Terus ibu saya kok terasa badannya panas. Saya cek tensinya, ternyata tensinya naik menjadi 165, bawahnya 90. Terus saya bilang, ibu dilepas saja karena saya takut, ibu saya kan ada tensi. Terus saya suruh minum obat amlodipin. Terus saya WA ke Bu Apri, Bu Apri kok ibu saya tensinya jadi naik. Terus dijawab sama Pak Bram waktu itu, katanya kalau tensi obat dia punya darah tinggi, pakai itu tetap harus minum obatnya. Saya bilang sama ibu saya, akhirnya malam itu dipakai, tapi langsung ke kulit. Karena ibu saya sudah terbiasa terapi, panasnya itu saya tidak membuat ibu saya dilepas, jadi dipakai semalaman. Kemudian besoknya lagi dipakai, tapi ibu saya makainya bukan pas malam, karena kalau pas malam pakai, pas tidur katanya tidak enak. Dipakainya dari pagi sampai mau tidur, selama 3 hari berturut-turut. Hari Rabu jam 9:30 malam ibu saya telepon, saya takut terjadi apa-apa karena ibu di rumah sendirian. Ada apa, bu? Saya bilang gitu. Ternyata ibu saya menceritakan bahwa saya tadi sudah bisa jalan dari kamar ke kamar mandi, tidak pakai kursi roda tapi pakai tongkat. Saya bahagia sekali, puji Tuhan. Ibu saya bisa. Kemudian ibu saya bilang setiap kali saya pakai sabuk, jadi ibu saya pakai sabuk kan setelah mandi pagi sampai mau tidur sore. Ibu saya katanya punya tenaga yang istilahnya ibu saya melakukan apa-apa itu tidak terasa sakit. Tadi pagi karena kebetulan saya ada acara, jadi saya tidak pulang hari ini. Saya cek ibu saya, gimana bu kondisinya, sudah semakin baik. Tapi ibu saya
tadi pagi bilang, kemarin saya senam katanya gitu. Kenapa senam, Bu? Lah saya sudah sehat. Kaki saya sudah ini, tapi sekarang terasa sakit lagi karena senamnya kan pakai obat begini, Pak. Saya bilang, Ibu, walaupun sehat tidak boleh terus kayak balas dendam, karena selama ini Bu saya di kursi roda terus. Tidak boleh seperti itu, harus tetap dijaga karena itu pemulihan seperti itu. Dan saya lihat anehnya kaki Ibu saya yang tadinya sudah bentuknya O, ini sudah bentuk O tapi tidak seperti sebelumnya. Jadi O-nya itu sudah agak-agak berkurang. Kemarin kan sudah begini banget, kok ini sudah, saya bilang kok bentuknya sudah beda. Jadi terima kasih banyak MGI karena berkat slimming bednya itu ibu saya sekarang sehat. Dan kemarin ibu saya selalu bilang saya harus dicarikan teman. Sekarang saya tanya, Ibu mau dicarikan perawat? Enggak perlu, karena saya sudah bisa aktivitas masak air sendiri, buat minum sendiri berkat slimming bed dari MGI.